Pembahasan nomor 1. Sebuah rangkaian kapasitor murni dengan kapasitansi sebesar 1 mikrofarad dihubungkan pada tegangan bolak-balik. Kemudian persamaannya V sama dengan 50 akar 2 sin 100T. Tentukan arus yang mengalir pada rangkaian. Nah, di sini kita bisa mendeteksi atau bisa mengidentifikasi bahwa persamaannya tegangannya 50 akar 2 kemudian sin 100T. Kemudian di sini kita juga bisa tahu bahwa dari persamaan tersebut Vmax-nya adalah 50 akar 2 sehingga V efektifnya adalah 50. Omeganya adalah 100 radian per sekon. Kita disuruh menentukan arus yang mengalir. Nah, di sini ada kapasitor ya, berarti ada reaktansi kapasitif yang besarnya dapat dihitung melalui Xc sama dengan 1 per omega C. Kemudian di sini kita masukkan nilainya Xc itu sama dengan 10.000. Jadi kenapa bisa 10.000? Karena tinggal dimasukkan aja nilai dari omeganya kan 100, kemudian C-nya adalah 10 pangkat min 6. Jadi nanti 10 pangkat min 4, 10 pangkat min 4 naik jadinya 10 pangkat 4. Kemudian untuk mencari arusnya, V sama dengan Xc sama dengan 50 dibagi 10.000. Nanti hasilnya 5 mA. Kemudian soal nomor 2, suatu rangkaian memiliki frekuensi resonansi 10 pangkat 4 Hz. Jika nilai kapasitansi C adalah 1 mikrofarad, maka induksinya adalah titik-titik. Di sini ada ketentuan bahwa pi kuadrat itu sama dengan 10. Jadi di sini kita identifikasi frekuensi resonansinya 10 pangkat 4, kapasitornya 1 kali 10 pangkat 6. Frekuensi resonansi sama dengan 1 per 2pi akar 1 per Lc ya. Jadi kita tinggal masukkan frekuensi resonansinya nanti diisi 10 pangkat 4. Kemudian untuk C-nya adalah 10 pangkat min 6 karena mikrofarad dijadikan farad. Kemudian kita masukkan, kita balik, jadi 1 per 2 pi nya kita dekatkan kepada 10 pangkat 4. Kemudian kita kuadratkan untuk menghilangkan akar. Nanti setelah proses perhitungan nanti didapatkan L nya itu 1 per 4 kali 10 pangkat 2 atau 2,5 mH. Soal nomor 3, suatu rangkaian memiliki indutansi sebesar L dan kapasitansi sebesar C. Jika kapasitansi rangkaian tersebut diubah menjadi 3C, maka agar nilai frekuensi resonansinya tetap, induktansinya harus diubah menjadi titik-titik. Kita tuliskan dulu persamaan frekuensi resonansi 1 per 2pi akar 1 per Lc. Kemudian dari sini kita mengharapkan bahwa frekuensinya resonansinya akan sama. Tetapi di sini untuk C-nya diubah menjadi 3C. Berarti kita tuliskan dulu perbandingannya. L1C1 sama dengan L2C2 melalui persamaan di atas. Kemudian setelah dimasukkan nilai C2-nya 3C, maka kita bisa sederhanakan. Yaitu L2 nanti akan ketemu sepertiga L1 atau sepertiga L. Soal nomor 4, itu suatu rangkaian resistor murni memiliki nilai resistansi sebesar 40 ohm dihubungkan pada sumber tegangan AC. Jika sumber tegangan memiliki frekuensi sebesar 50 Hz, tegangan maksimum sebesar 100 volt dan tegangan pada ujung resistor adalah 0 pada saat T sama dengan 0, maka arus yang melalui resistor pada T sama dengan 0,005 sekon adalah titik-titik. Nah, identifikasi dulu, nilai R-nya 40 ohm, F-nya 50 Hz, Vmax-nya 100 volt, dan T-nya 0,005. Persamaan I-nya, I sama dengan I max sin omega T. Jadi kita harus mencari I max-nya dulu, omeganya dulu, kemudian T-nya dimasukkan, baru ketemu nilai I. I maksimum didapatkan dari V maksimum dibagi R, karena rangkaiannya bersifat resistor murni. Jadinya 100 dibagi 40, jadinya 2,5 ampere. Kemudian dari situ kita masukkan bahwa I sama dengan 2,5 sin 2pf, omeganya diganti 2pf. Frekuensinya ada 50, T-nya 0,005. Dari persamaan tersebut nanti kita dapatkan I-nya sama dengan 2,5. Soal nomor 5. Suatu rangkaian RL dialiri arus sebesar 2 ampere dengan diagram vektor seperti ditunjukkan pada gambar. Jika tan alfa 5/12 dan resistor memiliki resistansi sebesar 60 ohm, besarnya tegangan pada induktor adalah titik-titik. Nah, ini gambarnya. Di sini ada XL, ada R, ada alfa sama Z. Nah, kita identifikasi dulu bahwa sumbu X itu merupakan besaran
R, sumbu Y adalah XL, kemudian sisi miringnya adalah Z. Tan alpha berarti sesuai gambar itu XL per R, karena tan itu kan Y per X. Nah, didapatkan nanti nilai XL-nya adalah 25 ohm. Di sini yang ditanyakan adalah tegangan, berarti tegangan VL itu sama dengan I kalikan XL, berarti kan 2 kali 60, hasilnya 120. Yang soal nomor 6, suatu rangkaian RLC, nilai resistornya 300 ohm, induktornya 0,9 Henry, dan kapasitornya 2 mikrofarad. Rangkaian tersebut dihubungkan pada sumber tegangan AC dan tegangan efektif sebesar 50 volt, dan frekuensi sudut 1000 radian per sekon. Tentukan arus efektif. Nah, kita pertama kali nyari XL sama XC-nya dulu. XL sama dengan omega kali L, XC sama dengan 1 per omega C. Nanti didapatkan nilainya untuk XL 900 sama XC-nya 500 ohm. Kemudian untuk mencari Z, impedansi, Z sama dengan Z kuadrat sama dengan R kuadrat tambah XL min XC dikuadratin. Dan memasukkan nilai-nilainya, nanti ketemu bahwa nilai Z-nya 500 ohm. Setelah ketemu Z, kita baru bisa menentukan I efektif. I efektif sama dengan V efektif dibagi Z. Berarti 50 dibagi 500, hasilnya 0,1 ampere. Soal nomor 7, sinar inframerah dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Sebutkan manfaat sinar inframerah. Nah, di sini ada 6 kemanfaat dari sinar inframerah, yaitu digunakan untuk pemanasan dalam bentuk panel atau foil yang dipasang di dinding atau langit-langit. Kemudian digunakan untuk penglihatan malam. Yang ketiga, kendali jarak jauh. Yang keempat, digunakan untuk mentransfer data pada smartphone tanpa perlu sinyal internet. Yang kelima, itu digunakan untuk terapi kesehatan. Yang keenam, digunakan untuk melakukan proses pemanasan di bidang industri. Sinar gamma memiliki berbagai manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Sebutkan beberapa manfaatnya. Nah, manfaatnya ada 4. Dapat mematikan virus, bakteri, dan parasit pada peralatan medis. Kemudian dapat digunakan sebagai terapi radiasi untuk kanker. Dapat digunakan untuk mengobati penyakit otak seperti tumor otak. Dan dapat digunakan untuk meradiasi bahan vaksin dan kemasan tertutup rapat. Sinar gamma juga dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas benih tanaman pertanian. Kemudian selanjutnya nomor 9, terdapat sebuah perangkat radar yang memancarkan gelombang mikro dan dapat mendeteksi gelombang pantulnya dari suatu objek dalam selang waktu 125 mikrosekon. Gelombang mikro yang digunakan memiliki kecepatan rambat gelombang sebesar 3 kali 1048 meter per sekon. Besarnya jarak radar dengan objek pada saat pengamatan dari titik. Nah, di sini kan gelombang yang digunakan gelombang mikro untuk mendeteksi sebuah benda, berarti nanti gelombang mikro akan dipancarkan, kemudian ketika mengenai suatu benda, gelombang tersebut akan dipantulkan kembali. Jadi untuk mengetahui besarnya jarak, itu kita gunakan V kali T dibagi 2, karena menempuh 2 kali. Nah, dari perhitungan nanti didapatkan nilai dari jaraknya itu 18.400 meter. Nah, kemudian soal selanjutnya disuruh mengurutkan spektrum gelombang dari yang memiliki frekuensi terbesar hingga yang terkecil. Urutannya adalah sinar gamma, sinar X, UV, cahaya tampak, inframerah, gelombang mikro, yang terakhir gelombang radio. Terdapat sebuah gelombang elektromagnetik yang merambat melalui ruang hampa. Gelombang tersebut memiliki laju ruang hampa sebesar 3 kali 1048 meter per sekon. Kemudian frekuensi gelombangnya 12 MHz, maka panjang gelombangnya adalah titik. Nah, megahertz ini sama dengan 10⁻6 Hz. Jadinya di sini itu itu harusnya 12,5, 12 bukan 12,5, itu diabaikan aja. Jadi untuk mencari panjang gelombang C per frekuensi berarti 3 kali 1048 dibagi 12 kali 10⁻6, jadinya 25 meter. Soal nomor 12, sebutkan keuntungan dan kelemahan dari sinar inframerah. Manfaatnya ada banyak. Beberapa diantaranya dapat membantu meningkatkan sirkulasi darah, kemudian menyembuhkan luka, meredakan nyeri, memperkuat sistem kekebalan tubuh, merelaksasi dan kualitas tidur. Kemudian menjaga kesehatan kardiovaskular. Kemudian untuk kelemahannya menyebabkan iritasi kulit, trauma suhu panas pada kulit, kerusakan retina dan lensa mata, kemudian kerusakan pembuluh darah dan jaringan lemak, dan penggunaan jangka panjang belum diketahui secara keamanannya. Kemudian nomor 13, untuk menghasilkan output 0 pada gerbang NAND, maka input yang diberikan adalah titik-titik. Maka kita harus
melihat tabel kebenarannya dulu. Nah, untuk 0 sendiri kan dihasilkan dari input yang bernilai 1, jadi A nya 1, B nya 1. Kemudian sebutkan jenis-jenis transistor. Jenis-jenis transistor berdasarkan muatan penghantar itu dibedakan jadi bipolar sama unimpolar. Kalau didasarkan pada polaritas itu nanti dibedakan jadi NPN atau N-channel dan PNP atau P-channel. Sedangkan berdasarkan tipenya ada UJT, BJT, JVET, IGVET atau MOSFET, IGBT, HBT, MISFET, VMOSFET, MESFET, HEMT, dan SCR. Nah, soal nomor 15 di sini ada kombinasi gerbang logika. Kemudian di sini terdiri beberapa gerbang logika, ada gerbang NAND, AND, dan gerbang OR. Nah, jika A-nya dikasih 1, B-nya 1, C-nya 1, dan D-nya 0, nah, maka outputnya adalah berapa nilai Z-nya? Kita bisa simak. Jadi untuk AB sendiri kan 1, gerbang logikanya adalah N, maka menghasilkan 1. Kemudian CD, C1, D0, gerbangnya NAND, berarti akan menghasilkan nilai 1.